Apa kabar anak-anak?
Menurut KBBI, teks cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Struktur teks cerita fabel: orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi memiliki ciri pembuka kalimat. Suatu hari di padang rumput, sang elang terbang tinggi. Suatu hari yang cerah, si kancil sedang bermain dengan kura-kura. Mereka berjalan-jalan dengan riang gembira menuju sumber mata air. Komplikasi memiliki ciri timbulnya masalah, pertentangan, dan awal konflik. Tiba-tiba sang gajah merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Imbuhnya. Resolusi memiliki ciri penyelesaian masalah, perdamaian, dan titik balik. Si kancil akhirnya terjerat oleh perangkap petani. Ia menangis kesakitan. Koda memiliki ciri penyampaian nasihat, berisi amanat, dan akhir cerita. Sang tetua yang bijak menasehati Rijal si monyet rakus agar memperhatikan kawanannya yang lain. Unsur teks cerita fabel: tema, penokohan, sudut pandang, latar, alur, dan amanat. Video pembelajaran teks fabel. Sri sebagai Pipit, Ziana sebagai ibu kambing, Pak Haji Aan sebagai hiana jahat, Layung sebagai Nirmala, Pak Arya sebagai kambing jantan. Mala si kambing nakal. Karya DRA Sapriati Hartuti. Suatu pagi yang indah, matahari bersinar hangat, angin berembus dengan lembut, cahaya bermain riang dengan rerumputan yang hijau segar. Di padang hijau tersebut, kawanan kambing gunung merumput dengan tenang dan nyaman. Selamat pagi, doai kawanan kambing. Salam burung pipit kepada hewan yang tengah asyik sarapan pagi. Apa-apaan pipit itu? Selalu saja mengganggu kita dengan suaranya yang cempreng. Setiap pagi dia tidak ada kerjaan lain selain bercicit dengan paruhnya yang bengkok dan jelek, kata seekor kambing kecil yang terganggu dengan ceracauan pipit. Stop. Anak-anak, kalian jangan hanya melihat saja. Kalian juga harus bisa menganalisis watak dan karakter dari masing-masing tokoh ini, tokoh fabel ini. Sementara Pipit itu tengah asyik berbincang-bincang dengan beberapa kambing lainnya. Mala, alangkah baiknya jika kamu berbaik hati kepada setiap makhluk di bumi ini. Hah? Sudah, Bu. Pagi-pagi begini Ibu sudah sibuk ceramah. Aku mau pindah saja ke padang di bawah sana. Tolong jangan jauh-jauh dari kawan kita dan jangan sekali-kali kau masuk ke dalam hutan yang berbahaya itu. Bla bla bla. Ibu terus saja menceramahi aku. Aku muak, Bu. Sambil marah, Mala si kambing kecil berlari menjauhi ibunya. Pipit yang baik hati melihat kejadian ini. Ia berinisiatif untuk mendekati ibu kambing. Ada apa, Ibu kambing? Kau terlihat sangat cemas. Tanya Pipit yang baik hati. Aku dan anakku sedang bertengkar. Lantas Kalian tadi dengarkan? Ibu si kambing mengatakan bahwa bla 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 bla, lantas bla 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 bla. Nah, itulah konjungsi yang terdapat dalam cerita fabel ini. Kata sandang dalam fabel ada kata si dan sang. aku khawatir ada apa-apa dengannya. Maukah engkau untuk mencari dan memujuknya agar kembali dan jangan terlalu jauh ia merumput? Ada dua jenis fabel, fabel klasik dan fabel modern. Dalam fabel modern biasanya ada klimaks dalam komplikasi. Menyibak keheningan hutan. Pipit dengan tergesa terbang ke arah suara kambing yang ketakutan. Alangkah terkejutnya, hyena yang lapar tengah berdiri di hadapan kambing kecil yang hanya bisa terpojok di celah kayu ek tua. Pergi kau hyena jahat! Pergi kau hyena jahat! Cegah Pipit. Diam kau hewan kecil, giliran kau akan segera tiba. Saat hyena akan menerkam kambing kecil yang sudah tidak memiliki jalan, sebuah tandukan keras membanting hyena tersebut ke batu besar di antara pohon lontar. Kurang ajar kau. Ucap hyena terbatuk sambil melompat ke arah semak.
Sudah berapa kali kuucapkan di hadapan kalian, jangan bermain ke dalam hutan ini. Terima kasih Tuan Kambing, engkau telah menyelamatkan kami berdua, ucap Pipit dengan rasa syukur yang tak terhingga. Lekas, kita pergi dari tempat berbahaya ini. Ayo, bangun gadis kecil. Saat mereka sudah keluar dari hutan, mereka disambut oleh kawanan kambing yang menunggu di perbatasan. Anakku, Teriak ibu kambing sambil mendekati anaknya itu. Aku berjanji, mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihatmu. Dan aku akan berlaku baik dengan sesama makhluk. Aku tidak akan nakal lagi. Maafkan aku, Pipit. Aku telah jahat kepadamu selama ini. Kambing jantan akhirnya memungkas dengan perkataan. Kita adalah satu keluarga, dan sudah tugas keluarga untuk menjaga keluarga lainnya dari mara bahaya. Kita harus saling menghargai dan mengasihi, agar tercipta kehidupan yang damai, aman dari mara bahaya. Akhirnya, mereka meninggalkan tepi hutan itu, dan kehidupan pun berjalan seperti sedia kala. Kalian sudah menemukan jawabannya? Ini pertanyaannya satu tentang watak dari masing tokoh fabel tersebut ya. Siapa yang bisa menjawab? Tuh.
pura-pura